Bisnis lo bakal gagal kalau nggak tahu ini. Berdasarkan statistik, 40% bisnis akan bangkrut di tahun pertama. 80% bisnis akan bangkrut di tahun kelima. Dari 20% yang bertahan di tahun kelima pertama, 80%-nya akan bangkrut di 5 tahun berikutnya. Artinya, hanya 3% yang akan survive selama 70 tahun. Berarti dari 100 bisnis, 40 bangkrut di tahun pertama, sisanya 60. Dari 60 itu, 48 bangkrut dalam 5 tahun, sisanya 12. Dari 12, sekitar 9 bangkrut di 5 tahun berikutnya. Hanya 3 bisnis yang bertahan lama. Kenapa ini terjadi? Dan bagaimana supaya kita bisa jadi bagian dari 3 bisnis yang bertahan lama? Kali ini kita akan membahas buku Image Revisit oleh Michael Igeber. Buku ini adalah salah satu buku legend, masuk dalam daftar 20 buku bisnis yang wajib diketahui. Image Revisit adalah singkatan dari The Entrepreneurial Myth atau mitos pengusaha. Mitosnya adalah menjadi pengusaha itu enak dan gampang. Banyak orang berpikir, kalau gue jadi bos, enak sekali ya. Padahal banyak orang yang belum benar-benar jadi pengusaha. Penulis melihat banyak pebisnis yang redup semangatnya. Jiwa pengusaha mereka terkikis oleh kelelahan, semangat dan mimpi berubah menjadi putus asa. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana seseorang menjadi pengusaha? Bayangkan ini, lo kerja di sebuah perusahaan, di bidang lo udah jago banget. Kalau bikin roti, rotinya empuk, aromanya wangi, pelanggannya sampai antri. Kalau programming, kode lo rapi, semua fitur jalan. Kalau potong rambut, hasilnya bikin pelanggan balik lagi tiap bulan. Tapi ada satu masalah, lo nggak puas di kerjaan itu. Gaji terasa nggak sepadan, ide-ide lo nggak didengar. Dan ya kadang bikin lo kesel. Sampai suatu hari, bos ngelakuin sesuatu yang bikin lo berpikir, kalau nggak ada gue, bisnis ini nggak akan jalan. Gue yang tahu semua resep, teknik, dan rahasianya. Ngapain gue kerja buat orang lain? Mending keluar, bikin bisnis sendiri. Gampang, kan gue udah tahu caranya. Nah, disinilah penulis masuk dan bilang, hati-hati, itu adalah salah satu asumsi paling fatal dalam dunia bisnis. Kenapa fatal? Karena ngerti teknis dari sebuah bisnis tidak sama dengan ngerti cara menjalankan bisnis itu. Bikin roti enak itu satu hal, menjalankan toko yang sukses dengan pemasaran, stok bahan baku, pengaturan karyawan, pembukuan, pajak, pelayanan pelanggan, dan ekspansi itu hal yang sama sekali berbeda. Selanjutnya adalah mengetahui teknis bisnis versus teknis dalam sebuah bisnis. Ngerti bikin roti sangat beda dengan mengerti cara menjalankan toko roti. Mengerti programming berbeda dengan menjalankan perusahaan software. Mengerti cukur rambut beda dengan menjalankan barbershop. Banyak teknis langsung buka usaha sesuai keahlian. Mereka sangat paham teknis, tapi di luar itu mereka kewalahan. Pekerjaan yang tadinya hanya teknis tiba-tiba bertambah jadi puluhan pekerjaan lain yang nggak mereka kuasai. Ada marketing, media sosial, keuangan, perizinan, logistik, dan lain sebagainya. Impian jadi pengusaha berubah jadi mimpi buruk. Mereka keluar dari pekerjaan supaya bisa fokus ke hal yang dikuasai, tapi malah mengerjakan hal-hal yang sama sekali asing. Contohnya montir versus pemilik bengkel. Lo mungkin montir paling jago di kota, ngerti semua jenis mesin, bisa bongkar pasang mobil dalam waktu singkat. Tapi lo buka bengkel sendiri. Masalahnya jauh lebih rumit daripada sekedar membetulkan mobil. Lo harus mikir, sewa tempatnya bagaimana, beli peralatan mahal, cari supplier spare part-nya di mana, bayar gaji montir lain, promosi supaya ada pelanggan, urus pembukuan dan pajak. Skill membongkar mesin gak otomatis membuat lo bisa membangun bengkel yang untung dan berkembang. Contoh lain, fotografer versus pemilik studio foto. Lo bisa jadi fotografer yang jago banget, hasil jepretan selalu memukau. Lighting pun sempurna. Tapi kalau buka studio foto, lo harus ngatur jadwal sesi, promosi ke klien, mengelola pegawai, membeli dan merawat peralatan, sampai menyiapkan paket layanan. Kalau cuma fokus motret, studio bisa berantakan karena usaha bisnisnya nggak jalan. Atau bisa jadi seperti penulis buku versus pemilik penerbitan. Sebagai penulis, lo hanya fokus bikin naskah bagus. Tapi saat punya penerbit sendiri, pekerjaan berubah total. Mencari penulis lain, mengatur proses editing, cetak, distribusi ke toko, pemasaran, dan mengelola keuangan.
Kalau tetap sibuk nulis sendiri, penerbitan bisa jalan di tempat. Banyak orang jadi pengusaha karena jago di suatu hal teknis, tapi lupa bahwa bisnis memerlukan puluhan hal lain yang harus diurus. Kalau nggak siap menghadapi peran itu, ujung-ujungnya lo akan kerja sendirian, kelelahan, dan bisnis nggak berkembang. Lanjut di pembahasan 3 personalitas dalam diri. Setiap orang yang terjun ke bisnis sebenarnya punya 3 personalitas yang hidup berdampingan di dalam dirinya. Mereka seperti 3 karakter yang tinggal dalam satu rumah. Tapi sayangnya, nggak ada yang mau jadi anak buah semuanya. Yang pertama adalah pengusaha, the entrepreneur, yang memiliki karakter visioner, pemimpin, selalu berpikir jauh ke depan, punya fokus, memiliki peluang, ide besar, inovasi. Bagaimana kalau ke depannya seperti ini? Cara berpikirnya hidup di masa depan. Peran di bisnisnya menciptakan visi, arah, dan tujuan jangka panjang. Resiko kalau dominan, sering loncat ke ide baru sebelum ide lama datang. Bisnis bisa kehilangan fokus karena kebanyakan rencana tapi minim eksekusi. Yang kedua adalah manajer, the manager. Punya karakter pengatur, penyusun sistem, pencipta keteraturan, fokusnya rencana, SOP, catatan, pastikan semua rapi dan sesuai aturan. Cara berpikirnya hidup di masa lalu karena dia selalu mengacu pada pengalaman sebelumnya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Peran di bisnis, mengatur proses, menjaga agar semua berjalan sesuai rencana, meminimalisir resiko. Resiko kalau dominan, terlalu takut perubahan, bisa bikin bisnis ketinggalan zaman karena sibuk mempertahankan cara lama yang aman. Yang ketiga adalah si teknis, the technical. Karakternya pekerja keras, suka mengerjakan langsung, gak usah banyak ngomong, kita kerjakan aja. Fokusnya hasil konkret hari ini. Cara berpikirnya hidup di masa sekarang. Peran di bisnis menghasilkan produk atau jasa. Dialah yang mengerjakan inti pekerjaan. Risiko kalau dominan, terjebak di rutinitas. Nggak sempat mikirin strategi atau perbaikan sistem. Akhirnya, bisnis bergantung total pada dirinya. Ada konflik abadi 3 personalitas. Masalah besarnya, ketiganya ingin memimpin. Pengusaha mau berinovasi, mencoba hal baru, dan memecahkan rekor. Manajer mau semuanya tetap stabil, terukur tanpa kejutan. Teknis mau langsung eksekusi tanpa banyak rapat atau teori. Bayangkan ini seperti 3 orang sekamar di apartemen kecil. Si pengusaha ingin renovasi apartemen jadi kafe. Si manajer mau semua furnitur tetap seperti dulu. Si teknis cuma mau tidur cukup biar besok kuat kerja. Akhirnya ribut terus. Kita bisa ambil contoh dari seorang yang melakukan diet. Kalau di diet cuma ada 2 tokoh. Orang kurus yang mau olahraga dan makan sehat. Orang gendut yang mau makan junk food. Nah, di bisnis, konfliknya itu 3 arah. Pengusaha, ayo kita buka cabang baru di kota sebelahnya. Manajer, tunggu dulu, keuangan belum siap, SOP belum rapi. Si teknis, daripada ngobrol, mending gue balik kerja di dapur. Kalau nggak ada keseimbangan, hasilnya terlalu banyak pengusaha. Pebisnis penuh ide tanpa kacau operasionalnya. Kalau nggak ada keseimbangan, hasilnya terlalu banyak pengusaha, bisnis penuh ide, tapi kacau operasionalnya. Terlalu banyak manajer, bisnis stabil tapi stagnan. Terlalu banyak teknis, bisnis jalan, tapi pemiliknya capek sendiri, nggak bisa berkembang. Jadi kuncinya bukan menghilangkan salah satunya, tapi membuat ketiganya bekerja selaras. Pengusaha menciptakan visi, manajer membangun sistemnya, teknisi mengeksekusinya. Kalau ketiga-tiganya seimbang, bisnis punya arah yang jelas, sistemnya rapi, dan hasilnya yang konsisten. Lanjut di pembahasan tentang fase pertumbuhan bisnis. Penulis menjelaskan bahwa perjalanan sebuah bisnis mirip seperti pertumbuhan manusia, mulai dari balita, masuk masa remaja, hingga menjadi dewasa. Masalahnya, nggak semua bisnis berhasil tumbuh sampai dewasa. Banyak yang terjebak di satu fase atau malah mundur lagi ke fase sebelumnya. Yang pertama adalah fase balita. Lo baru keluar dari pekerjaan dan memutuskan jadi bos untuk diri lo sendiri. Semua hal yang lo kerjain sendiri. Beli barang, produksi, kirim, promosi, jawab chat pelanggan, urus keuangan, bahkan nyapu lantai. Lo adalah bisnis itu sendiri. Kalau lo sakit, bisnis ikut sakit. Kalau lo berhenti, bisnis bubar. Rasanya bebas dari bos, tapi ganti punya bos baru bernama pelanggan. Capeknya double, jam kerjanya malah lebih panjang dari kerja kantoran. Yang kedua adalah akhir fase. Biasanya terjadi saat pemilik sadar, gue nggak bisa terus kayak gini. Kalau semua gue kerjain, gue nggak akan pernah bisa libur. Yang kedua adalah fase remaja.
Cirinya, lo mulai cari bantuan, rekrut pegawai, minta bantuan partner, atau outsource beberapa pekerjaan. Ada rasa lega karena sebagian beban terangkat. Masalah yang muncul, kualitas kerja orang lain nggak sesuai ekspektasi. Mulai muncul drama, pegawai nggak sejalan dengan keinginan kita, salah paham instruksi, atau malah keluar mendadak. Pemilik jadi frustasi, lalu berpikir, mending gue kerjain sendiri, lebih cepat dan hasilnya pasti bagus. Banyak bisnis akhirnya mundur lagi ke fase balita, karena pemilik kehilangan kepercayaan pada orang lain. Kuncinya di fase ini, belajar mendelegasikan bukan cuma pekerjaan, tapi juga tanggung jawab. Bikin sistem yang jelas supaya kualitas kerja nggak tergantung 100% pada satu orang tertentu. Yang ketiga adalah fase dewasa. Cirinya bisnis sudah punya visi, arah dan sistem kerja yang rapi. Operasional bisa berjalan tanpa pemilik terlibat di setiap detailnya. Fokus bukan cuma menghasilkan uang hari ini, tapi membangun mesin bisnis jangka panjang. Contohnya McD, setiap cabang punya SOP detail, mulai dari cara goreng kentangnya sampai standar senyum kasir. Disney, pengalaman pengunjung dibuat konsisten, entah di taman hiburan, California, atau Tokyo. Perbedaan utama, McD dan Disney tidak dibangun oleh teknisi yang sekedar jago bikin burger atau menggambar kartun. Mereka memulainya dengan perspektif pengusaha, memikirkan sistem dan skala dari awal. Intinya pelajaran dari ketiga fase ini, fase balita lo kerja untuk bisnis, fase dewasa, bisnis bekerja untuk lo. Tantangan terbesar adalah bertahan di fase remaja, karena disitulah banyak bisnis galau dan mundur lagi. Lanjut di pembahasan perspektif pengusaha versus teknis. Salah satu perbandingan paling mendasar antara pengusaha dan teknis ada di cara mereka memandang bisnis. Cara bertanya pengusaha, apakah bisnis harus dikerjakan supaya bisa memberi nilai terbaik untuk pelanggan? Teknis akan bertanya, pekerjaan apa yang harus gue kerjakan hari ini? Dampak pola pikir ini, pengusaha melihat bisnis sebagai mesin pencipta nilai. Dia fokus membangun sistem, proses, dan tim supaya pelanggan dapat pengalaman terbaik, bahkan tanpa kehadiran dirinya setiap saat. Si teknis melihat bisnis sebagai lapangan kerjaan pribadi. Fokusnya pada tugas-tugas harian yang dia kuasai, bukan pada membangun bisnis, bukan pada membangun sistem. Hasilnya, bisnis yang dikelola seperti pengusaha akan bertumbuh dan bisa jalan sendiri. Bisnis yang dikelola seperti teknis akan tergantung total pada pemiliknya. Kalau pemiliknya berhenti kerja, bisnis ikut berhenti. Ada analogi, tukang kebun versus arsitek taman. Tukang kebun, si teknisi, setiap hari sibuk nyiram, memangkas, dan mencabut rumput liar. Kalau dia libur seminggu, taman mulai berantakan. Arsitek taman, si pengusaha, merancang sistem imigrasi otomatis, memilih tanaman yang mudah dirawat, dan menyiapkan panduan perawatan. Dengan begitu, taman tetap indah walaupun tukang kebunnya berganti-ganti. Di contoh nyata, bayangkan ada dua orang yang sama-sama buka warung kopi. Si teknis fokus bikin kopi seenak mungkin setiap hari, ikut turun tangan bahkan sampai larut malam melayani pelanggan. Warungnya ramai, tapi kalau dia sakit, warungnya tutup. Perspektif si pengusaha fokus di SOP pembuatan kopi, melatih barista lain, menyiapkan sistem kasir, dan membangun brand. Hasilnya, warung bisa buka walaupun dia lagi libur ke Bali. Jadi kalau mau bisnis bertahan lama dan berkembang, pemiliknya harus berani mengubah perspektif dari aku kerja di dalam bisnis menjadi aku membangun bisnis supaya bisa kerja tanpa aku. Lanjut di pembahasan sistem franchise dan prototipe. Penulis terkesan luar biasa pada cara Ray Kroc membangun McD. Kroc punya sudut pandang yang unik. Produk utama kami bukan burger, tapi bisnis itu sendiri. Maksudnya apa? Burger hanyalah hasil dari bisnis. Produk sebenarnya adalah sistem bisnis yang bisa dijual ke pemegang franchise dan bisa direplikasi di mana aja. Pelanggan utama bukan orang yang beli, tapi pemegang franchise. Kalau mereka bisa jalankan bisnis dengan konsisten, pelanggan akhir akan otomatis mendapatkan pelanggan yang sama di seluruh dunia. Kenapa harus sistematis? Agar bisnis bisa direplikasi. Semua hal harus jelas, terukur dan konsisten. Itulah kenapa McD punya SOP super detail. Misalnya, kentang goreng di penghangat maksimal 7 menit, burger pindah dari tray panas maksimal 10 menit, daging diputar di waktu yang sama setiap kali dipanggang, pesanan keluar dari pelanggan maksimal 60 detik,
setelah siap. Dengan aturan ini, big match di Jakarta akan sama seperti di New York, Tokyo, ataupun Paris. Hasil dari sistem, tingkatkan keberhasilan franchise hingga 95%. Bandingkan dengan rata-rata bisnis baru, 80% gagal dalam 5 tahun. Artinya, sistem yang kuat jauh lebih penting daripada sekedar produk yang enak dan layanan yang ramah. Analogi lain, resep rahasia versus koki hebat. Dengan sistem, kamu punya resep rahasia yang bisa diikuti siapa saja. Siapapun kokinya, hasilnya tetap konsisten. Jadi dari pembahasan ini, ada pelajaran besar. Kalau mau membangun bisnis yang bisa bertumbuh besar, perlakukan bisnis kamu seperti prototipe franchise. Bayangin suatu hari orang lain akan mengoperasikan bisnis itu tanpa kamu ada di sana. Dokumentasikan semua prosesnya, dari cara menyapa pelanggan sampai cara membersihkan toilet. Pastikan semua hal bisa direplikasi dengan kualitas yang sama. Lanjut di pembahasan ketiga, yaitu adalah fondasi pengembangan bisnis. Penulis menyarankan bahwa untuk membuat bisnis bisa berjalan tanpa pemilik, kita perlu membangun sistem yang kokoh. Sistem ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Yang pertama adalah inovasi, bukan sekedar menciptakan produk baru, tapi memperbaiki cara kerja supaya hasilnya lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Fokusnya inovasi pada sistem, bukan pada produk. Tujuannya membuat pelanggan dan operasional bisa lebih efektif. Contohnya, mengubah pertanyaan standar kasir dari apa yang bisa bantu, apakah kakak sudah pernah belanja di sini? Pertanyaan kedua, mengundang interaksi lebih panjang, memberi kesempatan menjelaskan promo, dan akhirnya meningkatkan penjualan. Ini seperti memperbaiki jalur air di rumah. Bukan ganti cat tembok, penampilan luar, tapi perbaiki pipa di dalamnya, supaya air lebih lancar setiap hari. Yang kedua adalah kualifikasi, mengukur dampak dari inovasi yang dilakukan, supaya tahu mana yang benar dan efektif. Kenapa penting? Tanpa data, inovasi cuma tebakan. Dengan data, kita bisa bedakan mana ide bagus dan mana yang cuma ilusi. Contohnya coba seragam warna biru selama 2 minggu dan warna hijau selama 2 minggu berikutnya. Catat apakah ada perbedaan jumlah penjualan atau kepuasan pelanggan. Hal ini kayak olahraga, kalau cuma latihan tanpa ukur berat badan atau lingkar pinggang, kita nggak tahu apakah latihan lo benar-benar bikin tubuh sehat dan cuma bikin capek. Yang ketiga adalah orkestrasi, mengubah inovasi yang terbukti efektif menjadi prosedur tetap dalam bisnis. Kenapa ini penting? Kalau inovasi cuma dipakai sesekali, hasilnya tidak konsisten. Orkestrasi memastikan semua orang di bisnis menjalankan cara yang sama setiap saat. Contohnya, kalau data menunjukkan seragam warna biru meningkatkan penjualan, maka warna biru dijadikan seragam resmi seluruh cabang. Jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan, inovasi itu menemukan cara kerja yang lebih baik. Kualifikasi, ukur apakah cara ini benar-benar baik. Orkestrasi, pastikan cara terbaik itu dilakukan setiap kali oleh semua orang. Oke, ini sebagai penutup dari pembahasan ini. Intinya membangun bisnis itu bukan soal seberapa hebat kita mengerjakan pekerjaan teknisnya, tapi seberapa kali baik kita membangun sistem yang bisa berjalan tanpa kita. Bisnis yang sehat adalah mesin yang bisa direplikasi, punya prosedur yang jelas, terukur dan konsisten. Bekerjalah di bisnis, bukan di dalam bisnis. Artinya jangan hanya menjadi teknis dalam sibuk setiap hari, tapi jadilah pengusaha yang memikirkan bagaimana bisnis ini bisa terus hidup bahkan saat kita tidak ada. Tanamkan perspektif pengusaha di atas peran teknikal dan manajer. Pengusaha memberi visi dan arah. Manajer menjaga keteraturan dan kestabilan. Teknisi memastikan pekerjaan dieksekusi dengan baik. Ketiga peran ini harus seimbang, tapi pengusahalah yang harus memimpin. Bangun sistem yang kuat, ukur setiap perbaikan yang kamu buat, lalu jalankan dengan disiplin tanpa kompromi. Karena pada akhirnya, bisnis bukan hanya tentang bertahan hari ini, tapi juga tentang tetap hidup, berkembang, dan memberi nilai untuk orang lain di masa depan. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada ide pembahasan, apa yang bakal aku bahas, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.